Nama saya Kauri, tinggal di Desa Klitih, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang. Desa Klitih satu desa bagian daripada Kabupaten Jombang yang paling ujung, yaitu paling ujung utara barat. Jumlah dukuhan di desa kami itu ada 14 dukuhan yang jaraknya terpencil, ada yang kurang lebih 25 km dari pusat desa, ada yang 15 km dari pusat desa, ada yang 6 km dari pusat desa. Jadi jalan akses untuk menuju dukuhan tersebut masih terisolir sekali, hanya jalan setapak. Klitih ini satu desa yang wilayahnya itu kering, jadi hanya pertaniannya itu hanya 2 kali, musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau menanam tembakau dan cabai. Itu produk unggulan Desa Klitih. Untuk tembakau itu diekspor, dikirim ke luar Kabupaten Jombang, ada sampai ke Jawa Tengah. Sedangkan cabai bisa mencapai ke Kalimantan dan ke Jakarta dan sebagainya. Saat ini kita berada di sebuah desa, yakni Desa Klitih, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Ternyata di belakang saya ini ada rumah tua atau rumah warisan sejak zaman Belanda, namanya rumah joglo atau rumah limas, yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Sebagian besar bahan bangunan rumahnya yang terbuat dari kayu itu masih asli zaman peninggalan Belanda. Nah, kita akan berbincang dengan pemilik rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan duduk. Pemirsa, inilah kondisi ruang utama dari rumah joglo ini. Kelihatan ornamen atau bangunannya ini terbuat dari kayu, dan kayunya ini sebagian besar masih asli. Begitu pula dengan furnitur dalamnya terbuat dari kayu asli zaman peninggalan Belanda. Ini rumahnya ini namanya rumah joglo, ada nyebut rumah limas. Ini kayunya ini tiangnya ada 4, kemudian peneretnya itu juga 4, ada yang menyebutnya samir atau tumpang, itu tumpang 3 tumpang. Ya, rumah ini rumah peninggalan daripada orang tua, bahkan buyut, sampai buyut ini sudah generasi ke-6 kalau tidak salah, ke-6. Rumah ini ada historisnya karena pada waktu perebutan kemerdekaan, Desa Klitih ini adalah salah satu desa sebagai tempat persembunyian daripada gerilyawan daripada bangsa kita sampai ke hutan-hutan. Bahkan di uwung rumah ini masih ada bekas tembakan dari Belanda, masih ada lubang dulu, tapi sekarang sudah direnovasi, sudah tidak begitu lagi. Nah, Di titik mana, Pak? Pada saat itu ada di uwung sana, di uwung sana atas. Uwung itu yang puncaknya joglo itu namanya uwung. Ya, joglo. Ini untuk lampu ini, Pak, yang gantung ini masih peninggalan atau enggak? Lampu ini sudah tambahan, ini sudah model anyar, model baru sekarang. Ini kalau dulu ada tapi sudah pecah, yang aslinya sudah pecah. Aslinya sudah pecah. Ada berapa ruangan, Pak? Ada satu, 2, 3, 4, ada 4 ruangan, 5 kamar mandi dan MCK, 2 MCK ya, ada tempat sholat atau tempat ibadah, musola pribadi yang dipakai untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa terima kasih kita sebagai hamba Allah yang bisa melestarikan rumah peninggalan nenek moyang ini untuk menjaga kelestarian budaya nenek moyang kita. Kira-kira ini sudah berapa tahun, Pak, kayu? Kurang lebih ini sudah mencapai 300 tahunan. Jenis kayunya ini, Pak, kayu apa ini? Jenis kayunya kayu jati. Ya, kayu jati. Yang ini yang masih asli, gebyok ini asli, dinding itu asli. Ya, ini rugi. Ini dinding papan, dinding terbuat dari papan, ternyata ini masih asli
berusia kurang lebih sekitar 300 tahunan, dan menarik, ternyata di sebuah desa terpencil di pedalaman Jombang ini, bukan pedalaman juga, tapi ya udah masuk jauh dari perkotaan, ternyata ada peninggalan sejarah di sini. Ini kemungkinan belum tersentuh oleh instansi yang terkait ya. Menarik. Kursin ini bawaan dulu. Oh, bawaan. Iya, Masih asli ya, Pak? asli bawaan dulu. Ini enggak. Yang direnovasi Oh, ininya ya tapi kayunya, masih asli, ya Pak. kayunya. Cuma plastiknya saja yang ganti. Kalau dulu menjalin, sekarang diganti plastik. Kira-kira kenangan-kenangan apa Pak yang ada di rumah ini, Pak? Ya, kenangan yang ada di rumah ini, rumah peninggalan orang tua, kami masih ingin melestarikan budaya leluhur kita, jadi tidak dijual. Ini ada nggak yang menempati rumah ini, Pak? Ya, kalau sekarang ini ya Mas Anas itu kan hanya berapa sekali seminggu, kan anaknya yang tinggal di sini, nah, masih sekolah. Teman-teman Bapak itu kira-kira siapa aja, Pak? Kalau yang sudah jadi pejabat dari ini ada Pak Halim itu juga sudah jadi pejabat, pernah mendaftarkan bupati, nggak jadi, kemudian jadi Mendes dulu. Menteri ya? Ya, teman banyak dari Dewan Nasir itu sekarang jadi pengelola Al-Khotijah Surabaya, pernah jadi dekan Sunan Ampel, Dewan Nasir. Nah, ini tuh tembakonya pada zaman dulu memang nomor 1 Pak, di Jawa Timur, terutama di Jawa Timur. Oh iya ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk sampel untuk dikirim keluar ini. Jadi tembakau ini yang dikirim keluar? Iya, tembakau ini yang dikirim keluar. Ini asli ya, desa Kelitih. Iya. Aromanya pemirsa, bagi pecinta tembakau atau rokok linting, tembakaunya memang wanginya luar biasa. Ini bagi pecinta tembakau ini boleh mampir ke desa Kelitih untuk menikmati tembakau, tapi kualitas yang paling baik ya di musim panas ya Pak. Musim panas, kemarau. Bisa dibawa ke pabrik-pabrik lewat apa ya, pedagang itu yang bawa ke sini. Bahkan tembakau sini itu kadang-kadang di daerah lain belum laku, sini sudah habis karena memang kualitasnya itu lebih baik. Walaupun agak mudah, satu misal karena cuaca yang sudah mendesak mau hujan, itu bisa agak mudah diambil, itu tetap masak kalau di peran.